Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, para pecinta channel Kanjeng Guru yang sangat saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengembangkan channel Kanjeng Guru ini. Mudah-mudahan barokah, manfaat, amin ya robbal alamin. Saudaraku, pagi hari ini ataupun pada pertemuan kali ini, video kali ini, saya akan mengijazahkan sholawat yang sangat tua, sholawat tertua, bahkan bisa dikatakan bibitnya sholawat. Karena sholawat pertama kali ada, ya sholawat yang ini, saudaraku, yang akan saya sampaikan kepada kalian. Tentu saja kalau kalian kepengin mengamalkan sholawat yang paling tua, bibitnya sholawat, nah sholawat ini, saudaraku. Jadi silakan nanti diamalkan saja, asal ikhlas dalam mengamalkannya. Tentu akan bisa merasakan khasiatnya, tanpa harus disebut khasiatnya untuk apa. Tanpa harus disebut seperti itu, pasti nanti akan merasakan sendiri. Terutama di dalam kehidupan, di dalam kerezekian, dan lain sebagainya. Karena memang ini sholat yang multifungsi, saudaraku. Doa apapun kalau dikasih sholawat yang ini, luar biasa, mantep, jos gandos, kotos-kotos nganti bledos, seperti itu ya. Kalau saya sebut namanya, pasti kalian sudah paham dan sudah tahu. Itu pasti ya kan. Jadi sholawat ini adalah sholawat Jibril, saudaraku ya. Sholawat Jibril kenapa dikatakan sholawat paling sepuh, sholawat paling tua, bibitnya sholawat? Kenapa? Karena sebelum ada sholawat, ya sholawat ini, sholawat Jibril inilah yang pertama kali muncul, seperti itu. Makanya dikatakan sholawat paling tua, ya seperti itu. Karena sholawat ini juga digunakan sebagai mahar, sebagai maharnya Nabi Adam alaihissalam memahari Siti Hawa. Nah, makanya kan paling tua ya. Pertama kali ada manusia, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Pemaharannya menggunakan sholawat. Sholawatnya disebut sholat Jibril. Kenapa? Karena Nabi Adam itu diajari oleh malaikat Jibril. Jadi ketika Nabi Adam itu diciptakan sudah sempurna, kemudian disuruh menikmati isinya surga. Kok dunia sih? Karena mau ke dunia sih masalahnya ya. Disuruh untuk menikmati isinya, kenikmatannya, keindahannya surga. Di situ ada kerentek Nabi Adam kepengin atau merasa kesepian karena sendirian. Jadi intinya kepengin ada yang menemani. Kemudian Allah mengambillah tulang rusuknya, diciptakanlah Siti Hawa, kun fayakun, menjadi Siti Hawa. Kemudian pada waktu Nabi Adam melihat keindahan, kecantikan Siti Hawa, langsung buru-buru akan memegangnya seperti itu. Tapi tentu saja di stop oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya, begitu di stop, Nabi Adam pun bertanya, kenapa? Kan ini untuk saya gitu. Jangan buru-buru. Bahasa kita seperti itu ya. Kasih dulu mahar. Nah, lalu maharnya apa, wahai Jibril? Maharnya membaca sholawat. Seperti itu. Nah, sholawatnya bagaimana? Saya tidak tahu sholawat itu bagaimana. Kemudian diajari oleh malaikat Jibril. Baca Sallallahu ala Muhammad. Nah, itu bunyi yang asli seperti itu, saudaraku. Jadi bacaan yang asli sholawat
Jibril hanya Sallallahu ala Muhammad itu. Kalau sekarang dikembangkan ada wasalimnya, karena dibuat lagu ya, dibuat sholawatannya itu untuk seni juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tuh, tapi kalau pengen ngamalkannya sholawat yang asli yang belum ditambahi, maka sallallahu ala Muhammad. Kalau di masjid saya, kalau setiap Jumat itu membaca beribu-ribu, yaitu sallallahu ala Muhammad, 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 beribu-ribu tanpa wasalim, karena kan memang dulunya seperti itu, dulunya ya memang sallallahu ala Muhammad, jadi tidak ditambah-tambahi. Ya ditambahi boleh, cuman berarti sudah tidak seperti yang diajarkan, seperti itu. Nah, kemudian kalau di majelis saya itu mengamalkannya ya juga dengan lagu, tapi tidak seperti tadi ya, tidak seperti yang sallallahu ala Muhammad, tidak seperti itu. Tapi sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Cuma seperti itu, tanpa wasalim. Nah, jadi bagi saudaraku, ketika kalian mengamalkan sholawat Jibril ini dengan istiqomah dan juga penuh keikhlasan, insya Allah kalian akan merasakan kenikmatan selalu muncul, selalu ada, bahkan bertambah. Baik nikmat rezeki yang berbentuk harta benda, ataupun nikmat sehat, ataupun nikmat Islam, iman, dan ihsan. Ya, pokoknya seluruh nikmat nanti insya Allah akan tambah ketika kalian mau mengamalkan sholawat Jibril dengan istiqomah. Nah, berapa kali bebas lah pokoknya. Mau baca 3 kali boleh, tapi ya pelit amat baca sholawat pendek kok cuma 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cuma 3 kali, saudara. Ya minimalnya 313 kali, seperti itu. Biasanya kalau orang hikmah itu kebanyakan mengamalkan suatu amalan apapun itu biasanya tidak lepas dari 300, 3.300 atau 313 ya, atau 1000. Tapi 1000 itu biasanya ya untuk mujahadahan ya. Atau yang paling sering 41, itu paling sering. Kalau orang hikmah paling sering itu 41. Kalau malam 313, ada yang 3000, ada yang 1000. Tapi paling sering ya saudaraku, kalau orang hikmah itu 41 kali 1313. Atau kebalik ya, 41 kali 313 1000, kayak gitu ya, sama lah ya. Silakan saudaraku ya, di sini hanya untuk saya hanya bercerita saja ya, bercerita. Apakah saya mengamalkan? Oh tentu saja. Sebelum saya mengamalkan yang lain-lain, sebelum saya berguru, saya pertama kali mengamalkan adalah sholawat Jibril, kemudian sholat Rinagum. Itu ya, pertama kali itu sholat Jibril, sholat Rinagum itu. Karena saya pada waktu pertama kali nyantri, ya amalannya itu masalahnya yang dikasih dari kiainya, kiai pesantrennya ya, sholawat Jibril sama Ringin Agung.
Dulu hanya itu saja saya. Kemudian mengembangkan. Kenapa kok harus mengembangkan? Karena saya melihat keadaan masyarakat yang ya pokoknya sangat membutuhkan orang-orang ahli hikmah, itu saja. Kalau sekarang sudah banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang yang bahkan pinter debat dan sebagainya, sehingga mengatakan ilmu apaan ini kalau sakit ya ke dokter gitu. Kadang-kadang saya pengen ngomong gundulmu apek. Ya, iya, kadang-kadang juga sudah ke dokter kembali lagi ke orang-orang hikmah kok kayak anti temen karo orang hikmah gitu loh. Ya, dokter perlu, orang hikmah perlu, karena memang usaha itu ada dohir dan ada batin. Usaha batin ya doa, usaha dohir ya misalnya ya kena lambung, maka usaha batinnya doa, usaha dohirnya ya minum itu apa, pati pati temu atau pati angkrik kayak gitu. Kena serepet, doa itu sebagai usaha batin. Carilah daun ubi, daun singkong, bebek, bacakan asma, tempelkan yang rematiknya di mana tempatnya, sembuh. Emang ya perlu perlu dicoba. Aduh, ilmu kok coba-coba. Kalau hal seperti itu udah yakin kalau nggak sembuh ya udah itu kersane Allah, sembuh ya alhamdulillah, gitu aja. Ya, itu kalau hikmah seperti itu, nggak usah ada coba, jangan ngecaprak aja, dibuktikan. Waduh, ilmu kok bukti-bukti. Yang bisa membuktikan kan Allah. Kalau Allah membuktikan ya terbukti gitu loh. Intinya semua orang usaha. Kemudian kena apa itu, batu ginjal, dokter nggak sembuh-sembuh, bahkan apa sudah dioperasi kambuh lagi, ke kiai, bacakan doa, cari itu apa namanya, kelapa wulung, kelapa hijau yang wulung itu, kemudian dibakar, kasih garam sedikit, bacakan doa, waduh sembuh total, alhamdulillah, atas izin Allah. Seperti itu, atas izin Allah ya, seperti itu. Tenang saja, bukan saya yang pintar, Allah. Kadang-kadang yang anti banget loh. Ridwan gak ada kekuatan, ya emang gak ada. Kekuatan semua dari Allah. Tapi kalaupun tidak disebut, saya kira seluruh manusia itu sudah paham kekuatan itu ya milik Allah, bukan milik kita. Tapi kan kita harus yakin Allah bisa dan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan diberi kekuatan oleh Allah kalau kita mau berdoa. Itu saja ya. Silahkan saudaraku untuk yang mau mengamalkan sholat Jibril, diamalkan yang istiqomah saja. Istiqomah, ikhlas. Pokoknya mau dibaca berapa kali bebas lah, yang banyak saja. Kalau mau istiqomah 9 kali ya silahkan, tapi kalau menurut saya cuman sedikit banget ya, minimalnya 313 lah, atau 41 wis. 41 kali itu sudah bagus. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cepet. Saya kalau baca 1000 aja cepet kok, nggak sampai 1 jam. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya, share video ini atau channel saya ini, kembangkan, bantu kembangkan agar terus berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah besok saya tidak cuma apa namanya meng-share atau mengupload ijazahannya, tapi kadang-kadang nanti saya akan mengupload keterangan, saya upload penjelasan-penjelasan seperti itu. Misalnya asmat semeti saya jelaskan besok, insya Allah nanti malam saya buat video asmat semeti bagi saudara-saudaraku yang sudah ijazahan. Karena kalau asmat semeti itu ijazahnya jarak jauh melalui buku, kalau mau langsung itu lebih bagus. Kalau yang lewat video tidak, saudaraku, karena ada keterangan-keterangan yang rahasia seperti itu ya. Ada keterangan-keterangan yang rahasia, maka untuk pengijazahan asmat semeti ini hanya bisa lewat buku ataupun secara langsung seperti itu. Ya, karena ada juga amalan yang tidak boleh ditulis dan tidak boleh direkam, hanya saja disampaikan secara lisan, didengarkan kemudian dihafalkan.
Itu saja. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.